Dengarkan Mau'izatul Hasanah dan juga penceramah kedua yaitu dari Al-Habib Hanif Al-Attas. Sebelum beliau ceramah, kita ucapkan dulu mabruk untuk beliau karena kemarin beliau ulang tahun. Jadi kita ucapkan bareng-bareng mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك عليك مبروك مبروك ألف مبروك يوم ميلادك مبروك وسلامة hari milad semoga dapat rahmat selamat hari milad semoga dapat rahmat dari Allahu Ahad hingga hidup selamat mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk selamat ulang tahun semoga berkah turun selamat tahun semoga berkah turun dari Allah pengampun sehingga hidup rukun mabruk mabruk alaika mabruk 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 alaika mabruk mabruk alfa mabruk yaum miladik mabruk sallu ala Nabi Muhammad. Alhamdulillah, kita doakan semoga Habibana Al-Habib Hanif Al-Attas mendapatkan keberkahan umurnya, keberkahan hidupnya dan juga kedatangannya beliau ke Garut mudah-mudahan menjadikan Garut turunnya berkah untuk kota Garut insyaallah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan juga kita ucapkan selamat datang kepada Al-Habib Zaki Al-Haddad dari Sukabumi yang sudah hadir jauh-jauh dari Sukabumi. Kita ucapkan ahlan wa sahlan. Dan saat ini mungkin kita akan mendengarkan tausiah daripada guru kita Al-Habib Hanif Al-Attas fa'adaihi falyatafaddal mashkuran ma'juran. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد. Para alim ulama, para habaib, para asatid, para ajengan, para tokoh masyarakat wabil khusus
guru kita bersama al-muhtaram wal mukarram Sayyidi wa Habibi ad-da'i ila Allah Al-Habib Ali bin Alawi Al-Kaf. Mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal. Hadir juga di tengah-tengah kita Habiban al-Mahbub Al-Habib Muhammad bin Hussein Al-Habashi. Hadir pula di tengah-tengah kita guru saya Al-Habib Alwi bin Mustafa Al-Aidrus, dan semuanya para habaib di sini, para kiai, tidak dapat saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada beliau-beliau semua. Mudah-mudahan guru-guru kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang hadir pada malam hari ini. Semua angkat tangannya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, Allah sehatkan badannya. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, dikabul hajat-hajatnya, amin ya rabbal. Ini udah jam 11 kurang 5. Kira-kira orang Garut masih semangat atau tidak? Yang hadir 2000, yang jawab cuma 50. Masih semangat atau tidak? Lanjut atau jangan? Yakin? Betul? Saya mau dengar dulu semangatnya Garut, semuanya angkat tangannya. Takbir! Takbir! Sallu ala nabi. Ahibba'il kiram, gak panjang lebar saudara, alhamdulillah. Hadirnya kita malam hari ini di majelis yang mulia ini dipenuhi dengan guru-guru yang mulia. Insya Allah ini menjadi tanda Allah menginginkan kebaikan untuk kita semua. Karena Nabi mengatakan dalam hadisnya yang masyhur yang disampaikan di mana-mana saudara, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang menginginkan kebaikan, Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan untuknya, maka Allah berikan dia pemahaman terhadap ilmu agama saudara. Karenanya jangan pernah tinggalkan majelis seperti ini ibadah Allah, yang dihadiri oleh guru-guru mulia, apalagi di akhir zaman yang luar biasa, yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yusbihul mar'u mu'minan wa yumsi kafiran. Banyak di antara orang-orang yang paginya masih beriman tapi malamnya sudah kufur kepada Allah saudara. Sorenya masih beriman tapi paginya sudah kufur kepada Allah Subhanahu wa taala saudara. Maka di zaman yang begitu carut marut, yang penuh dengan fitnah akhir zaman, kata Al-Imam Al-Ghazali, la yaslam minhu illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Gak akan selamat saudara kecuali yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu ibadah Allah. Oleh karena itu jangan pernah tinggalkan majelis seperti ini saudara. Apalagi yang dihadirkan oleh guru-guru mulia kita. Terlebih ibadah Allah, bukan hanya ilmu yang kita dapatkan di majelis seperti ini, yang kita dapatkan kenikmatan luar biasa saudara. Kenikmatan yang gak banyak didapatkan oleh orang yang tenggelam dengan dunianya, yang tenggelam dengan urusan maksiatnya, yang tenggelam dengan urusan ini urusan itu. Banyak di antara hamba Allah yang tidak Allah izinkan untuk merasakan kenikmatan ini saudara. Nikmatnya ketika menyebut nama Allah, nikmatnya ketika menyebut nama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nikmatnya ketika memandang wajah para ulama, nikmatnya ketika mendengar ilmu mereka saudara. Saya jadi teringat saudara, Syekh Muhammad Awamah menceritakan dalam kitabnya Ma'alim Irsyadiyah. Dulu ada seorang ulama namanya At-Tilmisani, seorang ulama besar dari madhab Hanafi. Kitabnya dipakai di berbagai universitas dunia saat ini, Takhrijul Furu' alal Usul saudara.
Dulu saya waktu di Ahqaf ngaji salah satunya kitab beliau. At-Tilmisani ketika itu masih kecil, mungkin umur 7-6 tahun. Tilmisani masih kecil. Hadir salah satu pengajian oleh ulama besar di zamannya. Ulama tersebut ngajar tafsir. Kebetulan saat itu tafsirnya tafsir yang berkaitan dengan Ausaful Jannah, sifat-sifat sorga, saudara. Tajri min tahtihal anhar, cerita bagaimana sorga itu di bawah-bawahnya mengalir sungai-sungai yang indah, dan sifat-sifat surga yang lain yang ada dalam Al-Quran. Syekh yang ahli tafsir ini sedang bahas sifat-sifat sorga, bagaimana indahnya sorga, nikmatnya sorga, saudara. Setelah Syekh ini selesai bahas, beliau buka sesi tanya jawab. Ditanya siapa yang mau bertanya. At-Tilmisani yang saat itu masih kecil angkat tangan, saudara. Dia angkat tangan, ditanya, wahai Syekh, saya ingin bertanya. Kata Syekhnya, silahkan bertanya. Pertanyaannya unik. Yang nanya anak kecil, pertanyaannya unik. Yang tanya anak kecil. Apa pertanyaannya? Ya Syekh, hal fil jannati majalisul ilm? Hal fil jannati majalisul ilm? Nanti di sorga ada pengajian apa kagak, wahai Syekh? Kalau orang Garut kira-kira nyanyinya tentang sorga apa? Awewe yang ditanya. Hal fil jannati majalisul ilm? Ada majelis ilmu atau tidak nanti di surga, wahai Syekh? Ada pengajian atau tidak? Ada rutinan model begini apa kagak nih? Ada santri atau tidak nanti di surga? Syekhnya cerdas, pintar. Na'am fiha ma tashtahihil anfus. Di surga apapun yang kamu mau ada. Apa kamu mau di surga pasti ada. Kamu mau ngaji ya ada nanti di surga. Akhirnya apa kata At-Tilmisani yang masih kecil tadi, mendengar jawaban syekhnya bahwasanya di surga ada majelis ilmu. Kata Tilmisani tadi, lau qulta la qultu la ladzata fiha. Wahai Syekh, andai tadi kau mengatakan di surga enggak ada pengajian, andai tadi kau mengatakan di surga enggak ada pengajian, la qultu, maka aku akan mengatakan la ladzata fiha, surga kagak enak, kata beliau. Walad saghir, anak kecil, saudara. Umurnya hanya 6-7 tahun, sobi, masih kecil. Tapi merasakan nikmatnya majelis ilmu. Sampai-sampai berangan-angan, sampai pikirannya di surga ada majelis ilmu apa kagak. Sampai pikirannya ke situ, saudara. Makanya ulama-ulama dulu kalau udah nyifatin bagaimana nikmatnya mereka di majelis-majelis ilmu, majelis-majelis seperti ini, saudara. Lau arafal muluk wa abna'ul muluk ma nahnu alaihi min ladzah la jaladuna bisuyuf. Andai saja raja-raja itu yang disibukkan dengan harta, disibukkan dengan kekuasaan, andai mereka tahu kelezatan yang kita rasakan, lezatnya kumpul bersama saudara seiman, lezatnya solawat kepada Nabi Muhammad, lezatnya berzikir, lezatnya mandang para pewaris Nabi, lezatnya mendengarkan ilmu. Andai mereka para penguasa tahu lezat yang kita rasakan, mereka akan rebut ini dari kita dengan pedang mereka, saudara. Takbir. Tapi enggak semuanya Allah hadiahkan kenikmatan ketika hadir di majelis-majelis seperti ini, ibadallah. Hanya hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanya hamba-hamba yang dikehendaki oleh Allah. Maka bersyukurlah, idza kunta fi ni'matin far'aha. Kalau kamu sudah dikasih satu nikmat yang agung yang besar oleh Allah, hadir di majelis yang mulia seperti ini, far'aha, jaga. Innal ma'asi, karena kemaksiatan termasuk bentuk kemaksiatan enggannya kita menuntut ilmu, saudara. Karena menuntut ilmu adalah salah satu kewajiban fardhu ain. Enggannya kita menuntut ilmu adalah kemaksiatan. Fa innal ma'asi tuzilun ni'am, karena kemaksiatan akan menghilangkan nikmat-nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bukan hanya kumpul kita pada malam hari ini, tapi besok kita kumpul di surganya Allah bersama guru-guru kita, bersama baginda Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. Makanya saya mau tanya, kira-kira orang Garut siap istiqamah ngaji? Orang Kompak siap istiqamah ngaji? Siap istiqamah bersama para ulama? Siap istiqamah bersama para habaib? Takbir. Sallu ala nabi. Waduh, lambat.
Tapi semangatnya luar biasa. Insya Allah Allah limpahkan keberkahan. Yang terakhir, yang kedua, sebelum kita tutup, karena udah jam 11 saudara. Sebelum kita tutup yang kedua, salah satu kenikmatan besar yang kita rasakan adalah setelah nikmat Islam adalah nikmat menjadi ahlus sunnah. Orang kompak ahlus sunnah. Alhamdulillah Allah jadikan kita ahlus sunnah wal jamaah yang i'tidal, insaf, yang ada di tengah-tengah, yang objektif, yang wasatiyah, yang moderat, tidak ekstrim kiri, tidak liberal, sekuler, ateis, tidak pula ekstrim kanan, radikal, ekstremis, teroris. Kita adanya di tengah-tengah, ahlus sunnah. Tapi sayang, mohon maaf, 1000 sayang, banyak di antara kita yang hanya tahu klaim saya ahlus sunnah wal jamaah. As-sawadul a'zam, mayoritas dari zaman sahabat sampai detik ini. Tapi dia nggak tahu ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Akhirnya apa yang terjadi? Gampang digoyah saudara. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi benci anti sama ahlul bait Nabi. Kadang-kadang ada yang ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi di hatinya ada sesuatu kepada sahabat Nabi, kepada istri Nabi. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi liberal. Ngaku ahlus sunnah wal jamaah tapi radikal. Kadang-kadang ada di antara kita, banyak di antara kita, di antara umat yang tahu bangga dirinya wajah ahlus sunnah wal jamaah, tapi nggak tahu apa itu ciri-ciri ahlus sunnah. Makanya saya nggak mau buang-buang waktu saudara. Di akhir ini pada tahun 2015 saya ngaji pesantren Ramadan kepada guru saya Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syihab. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga zahir batin beliau, amin ya rabbal. Beliau punya materi di pesantren Ramadan yang beliau rangkum lebih dari 50 kitab dirangkum saudara. Referensinya lebih dari 50 kitab dirangkum menjadi ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah. Nah, dikasih judul litaglib 101 ciri-ciri ahlus sunnah wal jamaah lil kathrah, untuk menunjukkan banyak. Sebetulnya nggak pas 101, cuma angka 101 menarik jadi lil kathrah, ciri-ciri ahlus sunnah. Nah itu dalam bentuk slide, dalam bentuk kajian slide PowerPoint, poin-poinnya beliau yang jabarkan saat itu. Saat itu saya mikir, ini kalau dijadiin gosidah enak nih. Akhirnya Al-Fakir dengan izin Allah dan dengan restu beliau saat itu saya bikin ringkasannya. Ringkasan qasidah ciri-ciri ahlus sunnah. Ringkasan dan intisari saudara. Supaya apa? Supaya gampang dibaca, gampang dihafal, gampang diingat. Dan kita bukan sekedar ngaku, tapi betul-betul mengenal apa itu ahlus sunnah. Makanya saya mau ajak semuanya malam ini sambil kita sholawatan, kita goncangkan Garut dengan sholawat. Siap goncangkan Garut dengan sholawat? Orang kompak siap goncangkan Garut dengan sholawat? Nanti kalau saya katakan inilah ciri-ciri aswaja, semuanya jawab aswaja. Coba saya tes. Inilah ciri-ciri. Eta lemes pisan. Ayo kurang kompak. Inilah ciri-ciri. Inilah ciri-ciri. Hadroh ikut tapi backing vokal jangan ikut, biar jamaah jadi backing vokal. Kita goncangkan Garut dengan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Salatullah salamullah semua. Allah alaihi salatullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Wahai muslimin, wahai muslimat, mari aswaja dipegang kuat.
insya Allah kita selamat di dunia juga akhirat. Salatullah Allah alaih. Dua madhab akidah sunni, mayoritas ikut Asy'ari, banyak juga yang Maturidi. Inilah ciri-ciri fikih aswaja, madhabnya empat, Syafi'i, Malik, Hanafi, Ahmad. Ikhtilaf umat membawa rahmat. Inilah ciri-ciri semua. Salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Rukun iman 6 jumlahnya, rukun Islam 5 bilangannya, yang ketiga ihsan namanya. Inilah ciri sumber hukum yang disepakati, Quran sunnah itu harga mati, ijma qiyas wajib ditaati. Inilah ciri-ciri salawat salatullah. Ayat sifat harus ditanzih, tafwid takwil dengan jiwa bersih, tolak tegas tajsim dan tasybih. Inilah ciri-ciri Nabi Muhammad akhir para nabi, bawa syafaat di hari nanti, wasilah kita kepada Rabbi. Inilah ciri-ciri salatullah Allah alaih. Dzurriyyah Nabi banyak dan berkah, pendamping Quran dan juga sunnah, wajib mencinta cucu Fatimah. Inilah ciri-ciri sahabat Nabi bagaikan bintang, panutan umat terang benderang, wajib dicinta haram diserang. Inilah ciri-ciri semua. Salatullah assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Isra Mi'raj ada dan nyata, dengan jasad dan juga jiwa, melihat Allah Tuhan semesta. Inilah ciri-ciri karamah wali adalah fakta, siksa kubur juga realita, sirat dan mizan bukanlah dusta. Inilah ciri-ciri salatullah. Garut salawat semuanya. Allah salatullah. Imam Mahdi dari Dzurriyyah pasti datang, tak mungkin kalah, adilnya tegak penuhi dunia. Inilah ciri-ciri tawasulan jadi wasilah, tabarukan mengalap berkah, rayakan maulid
inilah ciri-ciri semua salatullah. Anti takfir sesama ikhwah, penuh cinta galang ukhuwah, tebar rahmah jalin mawaddah. Inilah ciri-ciri Ahlus Sunnah, bukan radikal, bukan juga faham liberal, tegas dan lembut kondisional. Inilah ciri-ciri semua salatullah. Sallallahu alaihi. Haram berontak terhadap imam selama masih beragama Islam. Munkarnya cegah, janganlah diam. Inilah ciri-ciri Ahlus Sunnah, madhab yang insaf, konsisten ikut jalannya salaf. Boleh ikhtilaf, tolak inhiraf. Inilah ciri-ciri semua salatullah. Sama-sama nanti semuanya ikut di akhir aswaja. Alhamdulillah Garut aswaja, alhamdulillah Garut, alhamdulillah guruku, alhamdulillah kita sampai mati tetap. Alhamdulillah Garut aswaja, alhamdulillah guruku, alhamdulillah kita sampai mati tetap. Alhamdulillah Garut. Kurang kompak. Alhamdulillah Garut, alhamdulillah guruku, alhamdulillah kita sampai mati tetap aswaja. Salatullah Allah alaih. Semua Garut angkat tangannya, takbir. Saya mau tanya Garut semuanya siap bersatu? Siap rapatkan barisan? Siap bela Allah? Siap bela Nabi? Siap ikut ulama? Siap jaga Ahlus Sunnah wal Jamaah? Siap jaga NKRI? Semua Garut angkat tangannya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Ini saja yang saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Insya Allah kita bertemu lagi dalam keadaan lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja, hadani Allah wa iyyakum ila siratihil mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khairan katsira. Kita ucapkan kepada guru kita yang sangat luar biasa telah memberikan kita ilmu, dan juga mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan telah kita terima ilmunya dan bisa kita amalkan. Juga kedatangan beliau kemari memberikan tausiah mudah-mudahan membawa keberkahan untuk Garut tercinta dan juga khususnya untuk seluruh jamaah yang hadir insyaallah.